Halo, selamat datang di La Fatimah Channel. Sebelum kita lihat videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share postingan ini ya. Makasih. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan ulik Pixel Lab karena kemarin teman-teman ada beberapa yang nanya tentang Pixel Lab. Kita buka dulu Pixel Lab-nya. Nah, tampilan Pixel Lab itu kalau dibuka tuh seperti ini ya teman-teman. Ini kertas kosongnya warnanya hijau. Kalau misalnya teman-teman mau diganti background, ada di sini. Nih, seperti ini. Tuh. Ini kalau mau pakai background yang udah ada di Pixel Lab. Nah, kalau yang normalnya tuh polos seperti ini. Nah, lalu di bawah ini ada huruf A. Dan ini adalah untuk edit ini teks A itu untuk teks. Jadi kalau misalnya teman-teman mau edit teks, diklik dulu A-nya. Nah, kalau sebelumnya tuh kan adanya kita di sini ya yang biru ya. Kalau tampilan awal tuh ada di sini, tampilannya seperti ini. Tuh, di sini ada background-backgroundnya. Lalu kalau mau edit teks, kliknya yang A ini. Nah, di sini mulai ada edit, ada delete, ada copy. Ini untuk mindahin ke depan dan ke belakang ya, to front, to back. Ini position. Misalnya teman-teman ini lihat ke sini ya, ada ke kanan, ke atas, ke bawah. Seperti itu. Lalu relative position. Ini misalnya ke tengah, ke samping, kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas atau atas tengah gini. Nah, kayak gitu. Ya. Ini relative position. Ini ukuran teks di sini. Ini bisa dibesarkan atau dikecilkan. Lalu ini padding ini kayaknya buat ini ya, teksnya mau ke samping atau ke sebelah mana, tapi biasanya aku jarang pakai. Gitu kalau nggak perlu-perlu amat. Ini color, warnanya bisa dikit teman-teman ubah. Nah, di sini ada yang color biasa, ada gradient. Gradient itu gradasi. Jadi warnanya nanti bisa bergradasi gitu. Warnanya gradasinya seperti ini. Kelihatan nggak? Ini contohnya. Oke, lalu dari color ada tekstur. Tapi kalau ini biasanya harus kita ambil contoh dulu. Nah, ntar ya ini lebih nanti kita bahas lebih lanjut tentang tekstur. Ini opacity, ini transparansinya, misalnya mau warnanya tegas 100%, kalau enggak nanti bisa dikurangin. Misalkan mau transparansi, lalu rotate. Nah, ini buat muter. Oke. Lalu mesh itu kayaknya ini bisa diangkat gitu. Diilangin tuh hurufnya. Kayak gini jadinya, coba. Jadi teksnya hilang sebagian. Kayak gitu. Di undo sini. Nah, lalu ke font. Nah, di sini ini font yang memang sudah disediakan sama Pixel Lab-nya tuh. Ada ini juga kan. Ada huruf non Latin. Oke, lalu kita ke ini bold ya tuh. Hurufnya mana sih, style tadi. Font style. Ini miring. Ini boldnya kok nggak bisa. Ini ada underline gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu curve ini dibikin teksnya jadi melengkung, bisa ke atas atau ke bawah. Di sini ada di Pixel Lab semua ya. Lalu background text. Nah, kita bisa pakai background. Lagi-lagi ini backgroundnya bisa mana tadi? Background text ini bisa gradient juga. Nih, ada gradasi. Nah, kayak gini. Jadi mau digradasi backgroundnya atau teksnya ini bisa banget ya. Lalu
ini spasi kan kelihatan kalau nih kayak gini. Oke. Lalu ini spasi jarak huruf atas bawah, bisa dibesarin bisa dikecilin tergantung teman-teman maunya. Ini stroke itu, bentar, coba ini backgroundnya dihilangin dulu deh, backgroundnya. Nah, biar kelihatan kan stroke-nya. Ini kita akan ke stroke. Nah, ini warnanya itu kayak garis pinggirnya, ini bisa tebal tuh. Ini ada di Pixel Lab semua. Jadi teman-teman mau dikasih stroke agak tebal, mau warna atau mau gradasi juga bisa. Oh, kayak gini. Mana tadi? Oke. Salah. Kita ke stroke lagi, ulang. Maaf ya kepencet. Biasa jempolnya kalau kebesaran gitu. Stroke, kita pilih gradient. Nah, kayak gini misalnya. Nah, ini bisa dibesarin, yang ini deh. Nah, bisa kecil, bisa besar, bisa kayak gini. Ini bisa juga. Nah, ini shadow. Kalau shadow kayak bayangan tuh. Kayak gini. Nah, ini apa namanya? Teksnya tuh bisa banyak diubah-ubah gitu. Kalau yang ini inner shadow dalam ya. Aku jarang pakai kalau yang ini. Kalau yang shadow sama stroke ini suka pakai biasanya. Ini emboss. Pokoknya macam-macam deh. Nih. Rotate. Jadi kalau teman-teman mau pindah-pindah, mau ini 3 dimensi tuh, jadi bisa ada efek 3 dimensi juga. Terus apalagi ya, kita klik. Nah, kayak gini bisa. Tapi jujur kalau untuk bikin flyer aku jarang banget pakai yang begini ya. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman mau bisa. Oke, mana tadi 3 dimensi udah, rotate udah. Oh, ini buat bawahnya. Tapi kalau untuk bikin flyer yang biasa saya jarang pakai kayak gini ya. Ini buat teman-teman. Kita bahas udah tentang teks ya. Lalu teks itu yang A. Lanjutnya kita akan ke yang tengah. Yang tengah ini, bukan, jangan yang tengah ini dulu deh. Yang samping ini adalah untuk background. Backgroundnya misalkan kan normalnya hijau gini. Kita akan ganti colornya yang putih misalnya. Nah, seperti ini. Atau teman-teman bisa ngambil dari galeri, ngambil dari image, di sini juga ada tuh seperti ini. Macam-macam. Nah, ada kok, ada pokoknya di sini ada. Jadi milihnya untuk background yang segi 4 bertumpuk. Kalau ngambil dari galeri kayak gini jadinya tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau edit foto produknya buat jadi background, bisa langsung ambil dari galeri gitu. Ini untuk background, yang A itu untuk teks. Kita akan ubah dulu backgroundnya yang putih aja deh ya. Nah, kita ubah lagi. Ini kalau mau ke bawahin gini nih, tuh kayak gini ya. Ini yang tadi sih. Oke, nah yang ini adalah yang tengah. Ini untuk produk, edit produk atau objek yang teman-teman ambil dari sini, tanda plus, from gallery, misalnya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, kita editnya tuh di sini di tengah. Jadi diklik yang tengah. Jadi kalau kita kalau yang birunya nyalanya yang kotak bertumpuk, ini berarti yang teman-teman edit adalah
background. Kalau yang nyalanya yang A, yang teman-teman edit adalah nantinya teks yang akan berubah. Nah, kalau untuk foto produk kita akan editnya dari yang tengah. Ini misalnya tuh banyak macamnya kan. Ini crop, ada crop itu kan buat memotong produk ya, misalnya kayak gitu. Ada copy. Nah, kalau di Pixel Lab kalau copy nanti munculnya di atas ya. Ini kita delete dulu, delete-nya di sini yang kopinya. Lalu di sini ada to front atau to back. Jadi ini front itu di depan kan, back di belakang. Jadi kalau misalnya kita mau pindahin ke belakang, klik to back gitu. Nah, jadi ininya di belakang teks gitu. Terus ini position sama seperti teks tadi, bisa diubah-ubah, geser-geser. Relative position juga sama. Relative size juga sama. Oke. Tekstur ini nanti bahas nanti ya tadi. Opacity ini transparansi. Color filter kayak gini, itu bisa berubah loh warnanya, lucu ya. Tuh, saturation, aku suka warna ini deh, kayak gitu. Mana tadi color filter. Oke. Nah, lalu stroke juga sama kayak yang tadi, biasanya ada pinggirannya. Coba kita lihat nggak? Oh ya, ini stroke-nya di kotak berarti ya, karena kan tadi kotaknya putih. Oke, lalu kita ke mana ya sekarang? Eraser. Ini kalau teman-teman mau ngehapus manual kayak gini ya, ini dihapus, nanti backgroundnya akan kehapus juga, tapi ini pilihan ya. Nah, eraser color ini biasa hapus otomatis, tapi biasanya untuk produk yang apa ya, yang backgroundnya polos. Kita coba ubah dulu deh, ini background belakangnya colornya biru. Nah, ini kan tadinya, bentar ya, background belakangnya colornya kita ganti biru. Ini mana tadi, ini yang di eraser bukan, eraser color ya. Nah, ini kan tadinya putih gini, lalu diklik eraser colornya. Ini kalau polos biasanya agak rapi, tapi kalau enggak, kadang enggak terlalu rapi kalau untuk eraser color ini. Mana lagi ya, tadi itu kita pakai stroke ya, coba stroke-nya dimatiin. Nah, seperti ini ternyata aslinya. Jadi eraser colornya udah, rotate udah tahu kan teman-teman, 3 dimensi shape juga, ini bahkan jadi aneh ya kalau untuk produk. Shadow, nah ini kalau kita pakai shadow jadi seperti ini, sama seperti yang tadi ya, yang teks, yang pasti untuk mengubah ada di tengah, untuk mengubah produk ada di tengah, untuk background di sini, dan ini untuk teks. Ini untuk save, ini undo, ini untuk memperbesar, ini untuk layer biasanya. Nah, kalau kita klik ini, kita bisa nyembunyiin produk dengan klik tanda mata ditutup. Nah, jadi produknya hilang. Tapi kalau misalkan mau lagi, ada di sini gitu. Teks juga bisa kita hilangin dulu, tanda mata ditutup, ada hapus di sini. Di sini ada kunci. Kalau kunci itu nanti nggak akan berubah tempatnya. Misalnya, nah ini kan masih goyang-goyang. Ini karena udah dikunci, jadi nggak bisa digeser-geser. Gitu, masih bisa digeser, tapi kalau yang dikunci produknya tuh ini nggak bisa digeser lagi. Tapi teman-teman bisa klik lagi untuk membuka kuncinya kalau misalnya mau digeser produknya. Nih kayak gini, oke. Yang ini save ini ada dua, save as project dan image. Kalau save as image berarti editan kita akan langsung ke save di galeri, tapi nggak akan ke save di Pixel Lab. Nah, sedangkan pentingnya save as project, nanti hasilnya akan
ke save di my project ini, contohnya kayak gini. Nah ini yang udah saya bikin dan saya save. Nah oke, yang ini kita akan save as project, misal kasih project name-nya gitu, tapi nanti akan ada iklan ya. Nah kalau udah di save nanti ceknya di my project kayak gini, ini udah ada. Oke, sekian dulu kita explore Pixelab-nya. Nanti kapan-kapan kita bikin video tutorial untuk bikin flyer di Pixelab. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.